Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahara Zakila, Prodi S1 Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan sekilas tentang manajemen proyek. Daftar isi yang akan saya jelaskan ialah 1. Sekilas tentang proyek, mekanis, hal-hal yang menyebabkan timbulnya proyek, faktor keberhasilan proyek, serta manfaat manajemen proyek pada perkembangan teknologi informasi. Mekanisme proyek. 1. Proyek ditentukan oleh manajemen melalui suatu kebijakan. 2. Setelah keputusan dari manajemen menyatakan bahwa suatu proyek akan dijalankan, maka selanjutnya ditunjuk seorang pemimpin proyek atau manajer proyek dan pembentukan tim proyek. 3. Pihak manajemen akan mendelegasikan proyek tersebut kepada manajer proyek untuk memimpin dan mengelola proyek dari awal sampai akhir. Manajer proyek bertanggung jawab sepenuhnya atas keberhasilan proyek tersebut. 4. Kegiatan keseharian atau day to day, seorang manajer proyek akan mengkoordinir tim proyek dan bertanggung jawab atau melaporkan setiap kegiatan proyek kepada pihak manajemen. 5. Di dalam manajemen proyek, seluruh pihak yang terlibat harus bertanggung jawab terhadap keberhasilan proyek tersebut sampai dengan selesai sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Hal-hal yang menyebabkan timbulnya proyek. 1. Rencana pemerintah. Rencana pemerintah biasanya berbentuk suatu kebijakan tertentu akan menimbulkan proyek. Sebagai contoh, pemerintah berencana mengekspor beras ke negara-negara yang kekurangan beras, maka hal ini akan menimbulkan suatu proyek. Contoh lain, pemerintahan akan meningkatkan kompetensi guru, maka akan muncul proyek-proyek yang berkaitan dengan kompetensi, misalnya pelatihan atau diklat kompetensi guru, pembuatan atau penerbitan buku-buku yang menunjang kompetensi guru, dan lain-lain. 2. Permintaan pasar, misalnya handphone, factory outlet, pembangunan townhouse, pembangunan apartemen, penerbitan buku-buku bisnis, dan buku IT. 3. Dari dalam perusahaan yang bersangkutan, misal ada kebijakan pemakaian seragam untuk hari-hari tertentu. Perusahaan membutuhkan sistem informasi keuangan. 4. Dari kegiatan penelitian dan pengembangan, penelitian mikrobiologi, dan penelitian metode pendidikan. Faktor-faktor keberhasilan proyek. Keberhasilan suatu proyek sangat bergantung pada saat menentukan pemilihan metodologi manajemen proyek yang baik. Pemilihan metodologi ini dilakukan pada saat awal sebelum proyek dimulai. 4 hal penting yang mempengaruhi keberhasilan suatu proyek. 1. Pengelolaan proyek melalui suatu mekanisme file cycle project, melakukan monitoring dan pengontrolan terhadap jadwal proyek, anggaran proyek, kualitas proyek, dan risiko di dalam suatu proyek. 3. Mengintegrasikan atau memadukan perangkat tools dan metode manajemen proyek untuk tujuan peningkatan produktivitas, kinerja tim, dan komunikasi. 4. Tidak kalah pentingnya adalah komitmen manajemen. Hal ini sangat memegang peran penting keberhasilan suatu proyek. Manfaat manajemen proyek pada perkembangan teknologi informasi. Di zaman sekarang ini, dengan era globalisasi, khususnya di bidang teknologi informasi yang amat sangat berkembang dengan pesat, khususnya di dalam perusahaan sendiri yang bergerak di bidang kontraktor ataupun yang lainnya, juga sangat membutuhkan aplikasi atau teknologi canggih yang digunakan untuk mempermudah dalam pengerjaan proyek-proyek tersebut. Bukan hanya membantu di dalam pengerjaan saja, tetapi juga hal yang lainnya, contohnya pembukuan atau dokumentasi. Bahkan dalam transaksi pembelian maupun pemasukan juga diperlukan sebuah aplikasi atau alat yang canggih untuk melakukannya agar tidak ada kekeliruan atau kesalahan terjadi. Selama ini masih banyak dalam pengelolaan proyek yang menggunakan aktivitas manual. Itulah hal yang menyebabkan banyak masalah muncul dari latihan manual itu. Bahkan walaupun sudah ada teknologi informasi di era sekarang, masih banyak di beberapa perusahaan besar lainnya tidak memakainya dengan alasan tidak pandai menggunakannya atau karena kesulitan saat menggunakannya. Karena itu,
Karena itu, hal perusahaan besar maupun perusahaan kecil masih memakai alat bantu manual. Seharusnya teknologi informasi yang saat ini harus dikembangkan harus digunakan di mana mempunyai tujuan untuk meningkatkan pemasaran dalam suatu proyek. Terlebih lagi untuk perusahaan yang bergerak di bidang pengembangan teknologi yang bergerak di jasa penyedia perangkat lunak atau jaringan. Banyak peluang perusahaan untuk mendapatkan keuntungan perusahaan. Di sisi lain juga berpengaruh dalam perusahaan jika tidak memiliki manajer perusahaan yang baik dan bisa menangani suatu tugas serta bisa bertanggung jawab dalam segala hal yang bersangkutan dengan proyek. Keuntungan di perusahaan tidak hanya diukur dari pemasukan, tetapi juga diukur dari waktu dan usaha yang harus dikeluarkan, terutama tingkat kepuasan konsumen dalam menggunakan sistem yang telah dibuat. Karena dengan kita kasih dengan biaya yang murah juga berpengaruh jika diberikan kualitas yang bagus. Terlebih lagi jika kita mengerjakannya dengan waktu yang singkat akan membuat pelanggan itu puas. Kerapian dan kedisiplinan juga harus diperhatikan di dalam sebuah sistem informasi manajemen ini. Manajemen proyek juga memiliki ruang lingkup, yaitu waktu memulai proyek, perencanaan lingkup proyek, definisi ruang proyek, serta mengontrol ketika proyek sedang dijalankan. Manfaat manajemen proyek pada bidang teknologi informasi. 1. Mengidentifikasi fungsi tanggung jawab. 2. Meminimalkan tuntutan pelaporan rutin. Mengidentifikasi metode analisis peramalan. Mengidentifikasi masalah dalam perbaikan. Mengetahui jika sasaran tidak dapat dicapai atau dilampaui. Efisien, kontrol proyek, meningkatkan kualitas, meningkatkan produktivitas, menekan risiko, koordinasi internal, serta meningkatkan semangat tim. Pelaksanaan proyek. Dalam sebuah proyek sistem informasi selalu ada beberapa orang dengan tugas-tugas berikut ini. 1. Manajer proyek. Manajer proyek terkadang harus memiliki kualifikasi khusus meskipun tidak harus memiliki keahlian sebagai eksekutor atau pelaksana. Kualifikasi yang umum untuk manajer proyek adalah PMP atau Project Management Professional yang merupakan sertifikat yang dikeluarkan oleh PMI atau Project Management Institute. 2. Analisis sistem. Ada beberapa sebutan untuk bidang ini seperti Business System Analysis, Business Processor Analysis, dan sebagainya. Fungsi utamanya adalah melakukan analisis terhadap sistem informasi yang akan dibangun. Seringkali tugas analisis sistem juga termasuk melakukan analisis kebutuhan dengan melakukan wawancara, studi pengamatan, analisis kasus, ataupun simulasi. 4. Desainer sistem. 3. Desainer sistem. Untuk sistem yang lebih kompleks, software yang dibangun akan dirancang melalui tahap yang disebut software arsitektur yang fungsinya mirip seperti arsitek yang akan membangun rumah. Pada umumnya, hasil desain sistem dalam suatu proyek adalah berupa dokumen yang berisi desain dalam beberapa tingkatan atau level, mulai dari gambaran umum sampai label mudah. Semakin detail hasil desain akan semakin mempermudah pemrograman untuk mewujudkannya, namun juga membutuhkan waktu yang lebih banyak dalam menyusunnya. 4. Pemrograman. Banyak sebutan untuk seorang pemrograman seperti programmer, developer, software engineer, programmer, dan sebagainya. Tugas utamanya adalah membangun software sebagai wujud penerapan sistem informasi dengan menggunakan bahasa pemrograman tertentu. Berdasarkan desain sistem yang telah disusun, pemrograman tidak hanya berupa penulisan bahasa program, tetapi juga pengujian atau testing, debugging atau troubleshooting, dan pemeliharaan atau maintenance. 5. Tester bertugas sebagai penguji untuk menentukan apakah software yang dibangun sesuai dengan desain, juga bisa membantu menemukan kesalahan software seperti error, bugs, maupun kesalahan logika. Beberapa anggota lain dalam tim adalah instalator, deployer, sistem integrator, trainer, dan pendukung teknis atau technical support. Sekian penjelasan dari saya tentang manajemen proyek dan manfaat manajemen proyek di
perkembangan teknologi informasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.